Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini layarnya terlihat anu enggak? Pertemuan ke-10 gitu enggak? Iya, Bu, terlihat, Oh Bu. ya. Ya, maaf ya. Saya ingkar janji. Tadi ternyata saya Nggak belum apa-apa, Bu. selesai. Ya, oke. Hari ini materi kita untuk praktikum farmasi rumah sakit adalah tentang mengukur kadar glukosa darah, asam urat darah, dan kolesterol, dan juga nanti dilanjut dengan mengukur tekanan darah. Ya, jadi kalau di apotek itu banyak jasa-jasa pengukuran ini ya, pengukuran glukosa, pengukuran tensi, asam urat, dan juga kolesterol. Nah, kita akan mempelajari gitu ya, sebenarnya kalau untuk kefarmasian itu ketika kita mampu ya untuk mengukur kadar gula, asam urat maupun kolesterol maupun tensi itu nanti di bidang farmasi itu apa gitu ya. Jangan sampai nanti kita menyalahi kewenangan ya, menyalahi kewenangan orang lain gitu ya. Beberapa itu apa apotek itu yang melakukan pemeriksaan seperti itu tuh kalau ada Balai POM itu nggak boleh ya. Nah, coba ya kita. Nah, jadi kalau untuk kompetensi ya sebagai seorang farmasi dalam melakukan pengukuran glukosa, kemudian asam urat, kolesterol, dan juga tekanan darah itu yang jelas adalah bukan untuk melakukan diagnosa. Ya, jadi bukan untuk melakukan diagnosa. Jadi ketika apotek misalnya ya menerima cek-cek seperti itu bukan eh, kewenangannya untuk melakukan menegakkan diagnosa itu tidak ya. Karena untuk mendiagnosa itu kewenangannya ada pada dokter. Ya, jadi dokter itu untuk melakukan penegakan diagnosa dia kadang-kadang membutuhkan hasil-hasil lab gitu ya. Termasuk mungkin kadar gulanya, kadar asam uratnya, kolesterolnya atau tensinya. Nah, terus kalau misalnya dari farmasi itu melakukan eh, pemeriksaan seperti itu ya atau eh, melakukan eh, memantau gitu ya, ikut memantau misalnya tensinya atau kadar gulanya itu adalah tujuannya itu adalah untuk memantau efektivitas terapi yang diberikan. Ya, jadi untuk memantau apakah pengobatan yang diberikan itu sudah efektif atau belum. Ya, terutama untuk penyakit-penyakit ini gitu ya, diabetes mellitus ya, kemudian penyakit hiperlipidemi, penyakit asam urat, penyakit hipertensi. Nah, tujuan kita mengetahui gitu ya, berapa kadar gulanya ya, berapa asam uratnya, kolesterolnya, itu adalah salah satunya adalah untuk memantau ya, untuk memantau apakah terapi yang atau obat yang sudah diberikan itu efektif atau belum. Nah, di samping itu juga pengukuran tersebut, gitu ya, pengukuran pengukuran tersebut itu juga bisa digunakan untuk memantau kepatuhan dari pasien dalam menggunakan suatu obat, ya. Ya, jadi kepatuhan pasien, terutama untuk mereka-mereka penderita penyakit kronis seperti diabetes, hiperkolesterolemia, hiperurisemia, hipertensi, itu seringkali perlu kita pantau ya. Penting untuk dipantau karena mereka adalah para pengguna obat-obatan seumur hidup gitu ya.
Jadi mereka menggunakan obat dalam jangka panjang. Ketika seseorang itu menggunakan obat dalam jangka panjang, ya, itu pasti ada kalanya timbul bosen, gitu ya. Bosen, kemudian mungkin malah takut efek samping, ya, atau malah merasa sehat kok disuruh minum obat, gitu ya. Nah, itu akhirnya kepatuhan dalam minum obat atau kepatuhan dalam terapi itu terus lama-lama sering menjadi nggak patuh gitu ya. Nah, kita bisa melihat kepatuhan dari si pasien itu dengan memantau ya apa kadar gulanya, kolesterolnya, asam uratnya, dan juga tensinya gitu ya. Nah, kalau dia sudah melakukan pengobatan tiap bulan kontrol, tapi kok gulanya tetap tinggi, nah perlu dipertanyakan patuh nggak sih sebenarnya dalam minum obatnya, gitu ya, atau patuh nggak sih terhadap saran-saran non farmakologis lainnya. Nah itu ya itu adalah supaya apa ketika di apotek itu tidak itu loh kemudian melanggar kewenangan-kewenangan yang bukan kewenangannya. Jadi kita perlu mengetahui ya, kita perlu memahami tentang glukosa darah, asam urat, kolesterol dan hipertensi dengan tujuan adalah untuk memantau efektivitas dan juga untuk memantau kepatuhan dari pasien. Nah, kemudian berarti ketika kita bisa melakukan pengukuran glukosa, asam urat, kolesterol, dan tensi, tentu kita harus bisa melakukan interpretasi, gitu ya. Jadi jangan hanya misalnya bisa mengukur tapi nggak ngerti gitu ya. Em, Mas mau cek kolesterol misalnya. Ya, oh ya dicek kolesterolnya. Oh kolesterolnya 360 gitu. Terus kenapa kalau 360? Gitu ya. Jadi kita harus bisa memberikan penjelasan, harus bisa memberikan edukasi gitu ya. Harus bisa memberikan saran ya terhadap pasien tersebut gitu. Nah, itu jadi penting ya untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan glukosa, asam urat, kolesterol, dan tensi. Nah, kita ke glukosa darah, ya, ke glukosa darah. Ya, jadi glukosa darah atau sering kita awamnya itu menyebut gula darah, gitu ya. Gula darah itu sebenarnya bukan hanya glukosa, tetapi karena kebanyakan gula darah itu dalam bentuk glukosa, ya, ya, ketika mengukur gula darah itu sebenarnya yang diukur adalah kadar glukosa darah. Ya, walaupun ada gula bentuk lain ya, fruktosa misalnya, tapi lebih dominan di dalam darah itu gulanya adalah glukosa. Nah, pengukuran kadar glukosa darah itu bisa dilakukan dalam 4 waktu, gitu ya. Pengukuran glukosa darah saat puasa, ya, dilakukan saat puasa itu adalah pengukuran setelah sekitar 8 jam tidak mengkonsumsi karbo. Nah, itu kalau puasa rentang normalnya itu di antara 70 sampai 100 miligram per desiliter. Kemudian glukosa darah 2 jam PP ya, 2 jam PP itu adalah postprandial ya. Jadi 2 jam setelah makan ya, karena setelah makan jadi agak naik ya. Jadi rentang normalnya adalah kurang dari 140 miligram per desiliter ya. 1 desiliter itu sama dengan 100 mililiter ya. Jadi ini kurang dari 140 miligram per 100 mililiter darah. Kemudian glukosa darah sewaktu ini adalah glukosa darah yang diukur sewaktu-waktu ya. Sering disebut sebagai glukosa darah sesaat gitu ya. Kalau tadi puasa kan berarti puasa dulu 2 jam PP kan berarti makan dulu habis itu 2 jam dicek gitu ya.
Kalau glukosa darah sewaktu itu sewaktu-waktu ya. Jadi tidak peduli apakah dia puasa, apakah dia lapar, apakah dia kenyang, apakah dia udah makan atau belum. Jadi sesaat-saatnya aja dicek ya. Karena sesaat-saatnya ada dicek, maka rentangnya jadi cukup tinggi ya. Jadi kurang dari 200 miligram per desiliter. Kemudian glukosa darah sebelum tidur ya. 100 sampai 140 miligram per desiliter. Nah, ini adalah glukosa gitu ya. Nah, maka ya, maka berarti gimana ya? Kalau ada pasien itu mau melakukan pengukuran darah gitu ya. Jadi pengukuran darah itu berarti ditanya dulu gitu ya pasiennya. Tadi makan jam berapa ya? Maksudnya makan atau minum manis ya, mengkonsumsi karbonya jam berapa ya? Karena nanti tentu akan mempengaruhi kadar gulanya gitu ya. Sehingga kita tidak salah dalam menyimpulkan kalau ternyata pasien itu habis makan ya berarti kemungkinan kadar gula darahnya kalau makannya belum sampai 2 jam ya berarti ikut sewaktu ya berarti di bawah 200 atau dia sedang puasa ya berarti rank normalnya antara 70 sampai 100. Nah, glukosa itu sebenarnya eh, apa namanya di dalam tubuh kita gitu ya. Glukosa itu di dalam tubuh kita kan diperoleh dari dua sumber ya, dari apa yang kita konsumsi dan tubuh kita itu juga bisa menghasilkan glukosa sendiri gitu. Nah, penyakit karena tingginya kadar glukosa di dalam darah itu kan disebut sebagai diabetes mellitus ya. Nah, penyakit diabetes mellitus itu ada beberapa jenis ya. Ada diabetes mellitus tipe 1, kemudian diabetes mellitus tipe 2, kemudian ada juga diabetes mellitus yang dia hanya terjadi ketika terjadi kehamilan ya. Kemudian ada juga yang diabetes mellitus yang dari kecil gitu ya. Nah, tapi apa namanya yang paling sering itu dua macam yang pertama tadi. Diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2 ya. Diabetes mellitus tipe 1 itu adalah diabetes mellitus yang dia itu terjadi karena faktor biasanya faktor keturunan ya, di mana terjadi karena kerusakan sel beta pankreas ya, sehingga dia tidak bisa menghasilkan insulin ketika makanan yang mengandung gula itu masuk gitu ya. Nah, insulin sendiri itu kan fungsinya adalah untuk mengolah ya, mengolah gula ya, mengolah glukosa itu supaya bisa masuk ke dalam sel dan dipergunakan oleh sel itu sebagai sumber energi sel. Nah, ketiadaan insulin ya, ketiadaan insulin ya karena kerusakan dari sel beta pankreas sebagai organ penghasil insulin akan menyebabkan gula itu tidak bisa dimanfaatkan oleh sel. Sehingga gula itu hanya ada di dalam peredaran darah saja. Ya, ya, jadi dia muter-muter aja di darah gitu ya. Nah, kalau dia muter di darah, maka yang terjadi adalah gula itu membebani darah. Ya. Nah, ketika gula itu membebani darah, maka setelah itu timbullah berbagai penyakit ya yang lain. Ya. Nah, kalau diabetes mellitus tipe 2 itu adalah tipe diabetes mellitus yang terjadi karena lifestyle.
ya karena gaya hidup ya terlalu banyak makan ya terlalu banyak minum manis ya kurang olahraga minum minuman yang yaitu stamina kayak gitu lifestyle ya jadi karena gaya hidup ya yang menyebabkan kemudian sel beta pankreas itu menjadi lelah gitu ya menjadi lelah ya jadi terjadi yang disebut dengan resistensi insulin yang di mana insulinnya itu sudah kewalahan gitu ya karena apa karena tingginya masukan glukosa gitu ya terlalu banyak masukan glukosanya itu ya sehingga insulin kita itu menjadi resisten ya sehingga lama-lama produksi insulinnya itu menjadi menurun atau kualitas dari insulinnya itu menjadi menurun ya sehingga kadar gula di dalam darahnya tinggi ya itu terjadi jadinya adalah diabetes mellitus yang tipe kedua ya karena gaya hidup. Nah, kalau terjadi diabetes mellitus ya terjadi diabetes mellitus ya tingginya kadar glukosa ya maka yang menjadi kekhawatiran itu adalah terjadinya kalau dia tidak dikelola dengan baik gitu ya kadar gulanya itu ya tidak dikelola dengan baik itu tidak diobati ya kemudian tidak merubah eh, pola hidupnya maka yang terjadi adalah penyakit-penyakit efeknya gitu ya jadi kalau orang-orang apa ahli itu mengatakan penyakit diabetes mellitus itu adalah ibunya berbagai macam penyakit gitu ya ketika gula di dalam darah itu tinggi, ya, maka yang terjadi adalah darah itu menjadi lebih kental. Nah, maka biasanya kalau diabetes efeknya adalah terjadi hipertensi. Ketika kadar glukosa darah itu tinggi, maka ginjal itu berusaha untuk mengeluarkan, ya, sehingga di situ ginjal akan bekerja lebih keras. Lama-lama ginjalnya lelah, ya, sehingga penderita diabetes mellitus itu kemudian bisa jadi komplikasinya ke ginjal. Ya, lama-lama jadi gagal ginjal, menderita DM sebagai penyakit awalnya, kemudian dia kena hipertensi, ginjalnya juga kena, ya. Belum lagi penyakit lain ya seperti eh, apa namanya? Terjadinya eh, kebutaan ya karena terlalu banyaknya glukosa ya di dalam pembuluh retina itu ya dan penyakit yang lainnya. Nah, itulah karena komplikasi yang seperti itu, maka pengaturan dia atau pengelolaan kadar glukosa darah itu menjadi penting. Nah, ini perannya kita nanti ya untuk menasehati pasien itu agar dia selalu patuh ya terhadap pengobatannya. Ya, supaya komplikasi karena penyakit diabetes itu bisa diminimalkan. Nah, itu adalah terkait glukosa, ya. Kemudian terkait dengan asam urat. Ya, asam urat ini juga banyak penderita asam urat. Nah, asam urat itu kadarnya itu pada wanita dan pada pria itu berbeda. Ya, di mana wanita itu kadar asam uratnya lebih rendah dibandingkan dengan pria. Ya, jadi kalau dicek wanita lebih rendah daripada pria. Nah, ini disebabkan karena apa? Ya karena dia wanita gitu ya. Hormonalnya itu berbeda gitu ya. Pada wanita ini dipengaruhi oleh adanya hormon estrogen ya yang sebenarnya hormon estrogen ini sebenarnya sangat membantu dalam menurunkan kadar asam urat ya tidak hanya asam urat sebenarnya menurunkan dia membantu menjaga kolesterol dia membantu menjaga tensinya nggak tinggi sehingga wanita-wanita
yang masih usia subur, gitu ya, yang masih usia subur, yang belum menopause ya, itu karena tingginya kadar estrogen di situ, maka mereka sehat-sehat. Banyak yang sehat-sehat ya. Jadi wanita usia 30 gitu jarang yang dia asam urat ya. Jarang yang kolesterol tinggi, jarang yang tensinya tinggi. Ya, karena pengaruh hormon estrogen. Tetapi ketika seorang wanita itu kemudian mengalami menopause, ya, terjadi penurunan kadar estrogen ya di dalam darahnya, maka kemudian berlah gitu ya, berbagai macam penyakit degeneratif ya. Setelah menopause, maka muncullah diabetes, muncullah asam urat, muncullah kolesterol tinggi, tensinya yang tadinya normal jadi naik, gitu ya. Itu karena pengaruh hormon itu di dalam tubuh wanita itu sebegitunya, nah, gitu ya. Ketika wanita itu masih muda, kemudian dia lifestyle-nya itu sembarangan, gitu ya, "Oh, makan apa aja nggak masalah, asal ini tetap normal kok ya." Nah, kalau kebiasaan itu dibawa sampai nanti setelah menopause, nah itulah yang bahaya gitu ya, menjadikan berbagai macam eh, penyakit itu munculnya adalah setelah menopause. Nah, pada pria ini lebih tinggi ya, karena memang ya pria ada sih kadar hormon estrogen, cuma kan sangat rendah ya. Sehingga kadar normalnya adalah 3,1 sampai 7,6. Nah, asam urat ini sebenarnya di dalam tubuh kita itu kan, asam urat itu kan diproduksi ya, di dalam tubuh kita. Ya, sebagai hasil akhir dari metabolisme purin. Ya, purin itu adalah bahan pembentuk asam nukleat ya. Dalam tubuh kita asam nukleat itu ada dalam bentuk DNA dan juga bentuk RNA. Ya, penyusun DNA, penyusun RNA. Nah, jadi salah satu penyusunnya itu adalah basa purin namanya. Nah, basa purin di dalam tubuh kita itu kan ada proses yang namanya anabolisme, katabolisme. Ya, jadi ada proses yang namanya penyusunan atau pembentukan sel, ada juga pembongkaran sel. Ya, dan itu terjadi secara berkala. Ya, jadi penyusunan, pembongkaran gitu ya. Nah, asam urat itu diperoleh dari hasil pembongkaran komponennya, yaitu purin. Dia membentuk asam urat. Dia itu terjadinya di hepar. Nah, asam urat sendiri sebenarnya ya dari hasil pembongkaran sel itu di dalam tubuh kita itu berguna untuk bahan baku pembentukan sel yang baru. Dan tubuh kita itu ya bisa memproduksi asam urat itu 80% dari kebutuhan kita itu bisa diproduksi sendiri. Dan 20%-nya itu baru dari makanan. Cuman yang dibutuhkan kita hanya 20%, yang kita makan jauh melebihi dari kebutuhan gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah terjadi peningkatan kadar asam urat gitu ya. Nah, kalau terjadi peningkatan kadar asam urat di dalam darah, yang menjadi bahaya itu adalah ketika asam urat itu mengendap gitu ya. Karena asam urat itu sifatnya kan sukar larut di dalam darah ya. Dia mengendap. Kemudian mengendap, mengendap biasanya adalah mengendap di sendi-sendi ya, bawah gitu ya. Mengendap kan ke bawah ya. Ada mengendap di dengkul ya, mengendap di eh, jari-jari lah ya, di jari kaki gitu ya. Nah, kalau terjadi pengendapan asam urat di dalam sendi, maka yang terjadi adalah sendi itu bisa menjadi bengkak gitu ya. Sendinya bengkak, kemerahan, ya sakitnya itu gitu ya. Sakit, bahkan kadang-kadang bisa merusak struktur dari tulangnya itu. Ya, maka penderita asam urat itu kalau udah parah itu kadang-kadang bentuk-bentuk
tulang-tulangnya itu agak bincang-bincang gitu ya karena desakan dari timbunan dari asam urat tersebut. Nah, itu adalah berkaitan dengan asam urat. Kemudian berkaitan dengan kolesterol. Nah, ini juga sering gitu ya pasien itu yang mengalami kelebihan kolesterol ya. Nah, biasanya kita mengecek dengan alat yang di apotek itu pakai yang dicoblos itu ya. Ya, pakai yang dicoblos itu ya alat apa yang entah itu isi touch atau apa apa merek lain ya OneMed atau apa itu ya. Nah, alat seperti itu mengukur kadar kolesterol total ya, kadar kolesterol total. Nah, kolesterol sendiri itu sebenarnya kan ada LDL, ada HDL, LDL dan HDL ya, LDL dan HDL. Nah, kalau yang diukur itu adalah total gitu ya. Jadi gabungan dari LDL dan juga HDL ya. Berbeda kalau kita periksa di lab gitu ya. Itu biasanya udah rinci ya. LDL berapa, HDL berapa gitu ya. Trigliseridnya berapa. Nah, kalau pakai alat yang isi touch itu total. Nah, kolesterol itu di dalam tubuh kita itu juga dihasilkan. Ya, sama seperti asam urat. Jadi kolesterol itu dihasilkan dalam tubuh kita. Ya, dihasilkannya setiap malam itu menghasilkan kolesterol, ya, produksi kolesterol itu. Nah, ya itu tadi, sekitar 80% kolesterol itu, kalau kolesterol itu kan di dalam tubuh kita kan fungsinya adalah sebagai, ada banyak sebenarnya. Kolesterol itu sangat-sangat bermanfaat sebenarnya di dalam tubuh kita. Ya, bisa digunakan untuk pembentukan membran sel, bisa digunakan untuk pembentukan hormon-hormon. Itu bahan bakunya adalah kolesterol. Ya, cuman kalau yang dibutuhkan itu sudah 80% dipenuhi, 20%-nya dari makanan, seringnya intake dari makanan itu jauh melebihi dari apa yang kita butuhkan. Ya, nah sehingga terjadilah tingginya kadar kolesterol. Nah, kolesterol itu ada dua kan, ada LDL dan juga ada HDL, ya, di mana LDL itu adalah low density lipoprotein, ya, low density lipoprotein. Low density lipoprotein itu adalah kolesterol, ya, kolesterol itu di dalam tubuh kita itu ada dalam bentuk lipoprotein, ya, jadi gabungan antara lipid dan protein. Nah, kalau LDL itu dia low density, ya, low density itu densitasnya rendah karena kebanyakan lipidnya gitu ya. Jadi gabungan lipid protein namun kebanyakan lipidnya. Nah, ketika kebanyakan lipidnya, maka yang terjadi adalah dia sukar larut di dalam darah. Ya, sukar larut di dalam darah ya sehingga di dalam darah dia hanya ngambang-ngambang aja ya. Kadang-kadang kalau udah banyak mengendap di pembuluh-pembuluh darah. Kalau pengendapan itu berlangsung lama ya, bertahun-bertahun ya, 10 tahun kemudian gitu ya, maka terjadilah namanya aterosklerosis ya, atau terjadinya kekakuan dari pembuluh darah akibat adanya endapan-endapan dari eh, kolesterol dan juga lemak ya, lemak darah. Nah, itu adalah LDL ya. Maka sering karena LDL ini sifatnya sukar larut, ya dia sering menjadikan masalah gitu ya, sering mengendap lah, sering menyumbat lah gitu ya, sering menjadikan penyumbatan pembuluh darah lah, ya maka dikatakan LDL itu sebagai low kolesterol yang jahat gitu ya, atau kolesterol apa ya, jahat ya. Nah, kalau HDL ini adalah high density lipoprotein, ya jadi ini adalah lipoprotein atau kolesterol yang high density ya, density-nya tinggi.
ya, bobot jenisnya tinggi. Kenapa tinggi? Karena lipoprotein yang banyak proteinnya. Ya, kalau tadi LDL kan yang banyak lipidnya. Kalau HDL itu yang banyak proteinnya. Nah, ketika banyak proteinnya, maka kelarutan di dalam darahnya itu lebih tinggi, gitu ya. Kelarutan dalam darahnya tinggi, ya, sehingga dia larut ya di dalam darah itu. Tidak mengendap-endap, ya. Bahkan dia bisa mengikat, ya, kolesterol yang LDL yang susah larut tadi bisa mengikat, ya. Sehingga HDL ini bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, ya. Maka dikatakan dia sebagai kolesterol yang baik, gitu ya. Nah, biasanya kalau kadar kolesterol totalnya itu tinggi, ya, lebih dari 200 ya, miligram per desiliter. Biasanya yang tinggi adalah LDL-nya. Ya, yang tinggi LDL-nya, yang rendah adalah HDL-nya. Nah, normalnya LDL itu harus di bawah 100 ya. Kemudian HDL itu di atas 60 miligram per desiliter. Ya, semakin tinggi HDL itu akan semakin bagus. Semakin rendah LDL semakin bagus. Nah, biasanya kalau kolesterol totalnya tinggi, yang tinggi adalah LDL-nya. Nah, itu. Terus, nah itu ya kalau kolesterol nanti efeknya ke apa? Ya ke itu tadi. Kalau terjadi pengendapan, kalau yang bikin masalah itu kan kalau kolesterol LDL-nya yang banyak ya. Kalau di situ terjadi pengendapan dalam pembuluh darah, terjadi kekakuan pembuluh darah, maka yang terjadi adalah tekanan darah itu menjadi tinggi, ya. Nah, tekanan darah menjadi tinggi, bisa jadi ada penyumbatan. Nah, seperti itu akibatnya, ya. Kalau tekanan darah tinggi gimana? Ya udah, itu akan nanti berimbas pada penyakit-penyakit yang lain juga, ya. Ke jantung lah, ya, ke penyumbatan lah gitu ya. Kalau penyumbatannya di otak, stroke lah gitu ya. Penyumbatannya di daerah lain, maka gangguan gitu ya. Gangguan di daerah-daerah yang terjadi penyumbatan pembuluh darah tersebut. Nah, itu kena jantungnya lah gitu ya. Nah, itu adalah bahaya dari ketika kolesterol ini tidak bisa dikontrol. Kalau trigliserid ini adalah lemak darah juga sebenarnya trigliserid itu. Cuman trigliserid itu adalah lemak darah yang fungsinya dia sebagai sumber cadangan energi. Ya, sebagai sumber cadangan energi. Ya, oh, energi di tubuh kita kan bisa dari lemak, ya, bisa dari karbo, bisa dari protein. Nah, yang dari lemak itu sumbernya adalah trigliserid. Nah, tingginya trigliserid di dalam tubuh itu disimpan di dalam jaringan-jaringan bawah kulit, ya. Makanya yang gemuk-gemuk gitu adalah penumpukan trigliseridnya di bawah kulit. Ya, itu sebagai cadangan energi sebenarnya. Cuman kalau terlalu tinggi ya di dalam darah itu juga lemak juga, ya. Ya, kalau di dalam darah terus disimpan gitu ya di bawah lemak ya. Tapi kalau terjadinya memang terlalu tinggi ya, dia akan bergabung gitu ya dengan kolesterol, dengan kalsium ya. Itu kemudian dia akan menjadi pelak gitu ya, menjadi pelak itu ya menjadi endapan keras gitu ya yang menyebabkan pembuluh darah itu menjadi kaku. Nah, kadarnya di bawah 150 miligram per desiliter normalnya. Nah, itu adalah tentang kolesterol. Kemudian kita ke tentang pengukuran tekanan darah, ya. Pengukuran tekanan darah. Nah, pengukuran tekanan darah kita juga baik juga ya kalau kita bisa mengukur dan juga
yang lebih akan baik lagi kita bisa menginterpretasi gitu ya data-data terkait dengan eh, apa namanya tekanan darah itu ya untuk memantau efektivitas terapi dan juga memantau kepatuhan ya terhadap terapi yang diberikan ya terapi untuk obat-obatan hipertensi. Nah, ketika kita melakukan pengukuran tekanan darah itu ya maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya supaya hasilnya jangan sampai nanti bias gitu ya. Diukur tekanan darahnya oh sekian ternyata cuman karena salah gitu ya atau ternyata karena hal-hal yang ya itu tadi ya, ya yang salah gitu ya. Makanya pengukuran tekanan darah itu harus memperhatikan yang pertama. Ketika menggunakan manset ya manset kan pengukur tekanan darah itu kan ada manset ya yang dimasukkan ke lengan gitu ya. Nah, maka ukuran mansetnya itu disesuaikan dengan ukuran lengan dari pasien. Ya, maksudnya kalau untuk anak-anak, untuk dewasa tentu ukurannya berbeda. Jangan terlalu kesempitan karena akan mempengaruhi keakuratan dari pengukuran tekanan. Kemudian, ketika mengukur tekanan darah itu, maka kondisi tubuhnya harus rileks dan nyaman. Ya, jadi ketika pasien itu misalnya baru datang gitu ya, dia naik sepeda misalnya, atau dia jalan kaki ya, datang ke poli ya, atau misalnya datang ke apotek untuk diminta dicek, jangan langsung dicek ya, tapi suruh dia istirahat sebentar ya, supaya rileks dan nyaman tubuhnya. Karena kalau dia kondisi enggeh-enggeh gitu ya, terus ngos-ngosan deh, atau mungkin kalau di rumah sakit dia ngejar dokternya karena dokternya selak pergi ya atau karena itu ya udah jalan jauh gitu ya maka tensinya bisa naik kalau seperti itu ya maka biarkan atau suruh dia istirahat beberapa saat ya 10 menit duduk dulu gitu ya nah itu akan menurunkan tensinya ya supaya hasil pengukuran kita itu tidak ya tidak bias itu tadi ya jadi mesti hasil ini ora sesuai dengan yang kenyataannya gitu loh. Nah itu ya, jadi tubuhnya harus rileks. Kemudian pasien diminta menghindari konsumsi kopi, teh, ya, aktivitas berat, olahraga, merokok setengah jam sebelum pengukuran. Kalau mau dicek tensinya, jangan minum kopi atau teh ya, karena kopi atau teh itu mengandung kafein yang meningkatkan tekanan darah. Atau habis olahraga, habis kerja berat, gitu ya, diukur tensinya ya pasti tinggi ya. Atau habis merokok itu juga rokok itu juga meningkatkan tensi. Memilih tempat pengukuran yang tenang dan tidak terganggu bising. Nah, ini terutama untuk pengukuran tekanan darah menggunakan alat yang masih manual ya. Karena alat yang masih manual tuh kita perlu untuk mendengarkan detaknya ya. Detak dari lengan yang di manset itu tadi ya, detak dari pembuluh darahnya itu ya kita perlu mendengarkan. Karena pengukurannya kan berdasarkan pada detaknya itu gitu ya. Berbeda kalau digital, nah digital tuh nggak usah didengerin, dia mau akan terdisplay sendiri. Oh tekanannya sekian, sistol sekian, diastol sekian, terus uh, apa namanya itu eh, kecepatan denyut atau apanya ya itu ya. Nah itu juga tergambar di situ. Tapi kalau manual harus kondisinya tenang dan tidak terganggu bisingnya supaya ketika kita mendengarkan itu bisa benar-benar terdengar gitu ya. Memberikan waktu tunggu minimal 5 menit pada pasien agar merasa nyaman, kemudian lakukan pengukuran. Ya, jadi itu ya ketika habis datang ya jangan langsung diukur lah gitu ya. Karena banyak pasien itu yang ketika pergi ke poli ke klinik gitu ya, ke poli gitu ya, dicek gitu, itu tuh pada tinggi ya. Kenapa? Karena ternyata pasiennya itu sudah ada yang emosi gitu ya karena nunggu dokter yang nggak datang-datang. Ya itu tensinya jadi naik. Ada yang takut,
gitu ya. Jadi kalau ke rumah sakit itu malah takut. Mau ketemu dokter dia takut itu tensinya naik. Tapi nanti kalau dia udah pulang ke rumah itu tensinya turun sendiri. Ya kan jadi itu kan jadi nggak valid ya hasilnya. Ya jadi eh, pasien harus nyaman. Pasien diminta duduk dengan kaki yang menapak pada lantai, tidak menggantung, kaki tidak disilangkan. Ya, jadi ketika pengukuran tekanan darah itu duduk tegak, kakinya itu menapak di lantai, ya, bukan kakinya disilangkan atau kakinya menggantung. Lengan tangan pasien bebas dari pakaian, posisi lengan setinggi jantung, punggung dan lengan tangan bersandar pada meja atau kursi, tidak menggantung. Nah, jadi ya, ketika diukur itu memang lebih bagus kalau lengannya itu nggak terganggu oleh pakaian. Ya, jadi pakaiannya pendek aja gitu ya, sehingga lengannya itu bebas. Ya, kemudian posisi lengan setinggi jantung, ya, sehingga apa namanya duduk gitu ya. Kemudian posisi mejanya itu sejajar dengan jantung ya sehingga tangan kita letakkan di meja gitu itu nanti sejajar dengan jantung ya punggungnya bersandar ya kemudian lengan tangannya juga dia di bersandar gitu ya artinya ditaruh gitu loh di meja itu ya tidak menggantung kemudian pengukuran tekanan darah itu dilakukan 2 kali dengan jedanya 1 menit sebelum pengukuran selanjutnya. Jadi idealnya pengukuran tekanan darah itu tidak hanya dilakukan sekali, tapi 2 kali. Pengukuran akan lebih baik jika dapat dilakukan pada waktu yang sama, ya. Jadi untuk memantau tekanan darahnya itu, ya pengukurannya dilakukan di waktu-waktu yang sama, gitu ya. Misalnya setelah bangun tidur itu, kalau yang punya riwayat hipertensi dicek gitu ya tensinya. Karena apa? Kenapa harus di waktu yang sama? Karena tensi kita itu kan fluktuatif, gitu ya. Ketika kita mau tidur, tensi kita rendah, ya. Ketika kita habis wo- ngapa-ngapain, gitu ya, habis kerja, habis olahraga, tensinya tinggi, gitu ya. Sehingga fluktuatif, ya. Sehingga pengukuran tekanan darah dilakukan sebaiknya di waktu-waktu yang sama, ya. Sebaiknya saat istirahat. Kemudian hasil pengukuran itu dapat didokumentasikan, ya, sehingga dapat diberikan ke pasien sebagai bahan konsultasi ke dokter saat kontrol rutin. Ya, jadi didokumentasikan ya, oh tekanan darahnya sekian, hari ini sekian, besoknya sekian, sekian. Sehingga dokter maupun kita bisa melihat ya, oh tekanan pasien itu ternyata dia terkontrol ya, selalu normal. Nah, penyakit karena tekanan darah yang tinggi itu disebut dengan hipertensi ya. Nah, hipertensi itu ada berbagai stek ya. Ada berbagai stek atau tahapan gitu ya. Jadi kategorinya tekanan darah itu menurut JNJ-7 ya. JNJ-7 itu dia eh, kalau tekanan darah itu dikatakan normal itu jika tekanan darah sistolnya itu di bawah 120 milimeter air aksa ya. Tekanan sistol ya, tekanan ketika jantung kontraksi. Tekanan diastolnya di bawah 80 milimeter air aksa. Ya, jadi kalau kita dicek tekanan darah kita 120 per 80 itu dia itu di tahapan sini ya, di tahapan prehiper ya. Jadi bukan normal. Jadi kalau normal optimal itu sistolnya di bawah 120 milimeter air aksa ya, diastolnya di bawah 80. Ya, misalnya nih tensinya 110 per 75, nah itu normal ya. Tensinya 100 per 65, itu normal ya. Tensinya 120 per 80, oh itu sudah di pre ya.
dia di tahapan pre, ya 120 sampai 139, ya. Kemudian tekanan diastolnya antara 80 sampai 89 itu di pre, ya prehiper. Ya prehiper itu adalah tahapan di mana tekanan darah seseorang itu melebihi normal, tetapi belum bisa dikatakan hipertensi. Ya, melebihi normal, tapi belum bisa dikatakan dia hipertensi. Ya, sehingga eh, dan prehiper itu belum diberi obat, ya, belum diberi obat oleh dokter ya. Jadi kalau kita misalnya 138 per 85 gitu, kita belum diberi obat, tapi diberi nasihat, ya. Wah, ini tensinya udah melebihi normal gitu. Ibu tolong kebiasaan nya diperbaiki ya, jangan tidur di malam-malam, hindari makanan berlemak kayak gitu ya. Jangan merokok, minum kopinya di ini, jangan stres. Nah, itu diberi nasihat begitu. Nah, ketika diberi nasihat ya, pasiennya patuh, maka dia akan kembali ke normal, gitu ya. Dia akan bisa kembali ke normal dengan sendirinya. Tetapi ketika diberi nasihat kok dia gagah aja, ya lah wes lah gitu ya. Urip itu dinikmati ya, jajan sate ya jajan sate, ngerokok yang ngerokok, wah, apa ngelembur yang ngelembur gitu ya. Nah, maka tahapannya dia bukan ke normal setelah itu, maka tahapannya adalah ke hiper. Ya, jadi hipertensinya maka terjadilah hipertensi gitu ya. Nah, hipertensi ada dua step ya. Step satu, step dua. Ya, step satu itu kalau dia masih di bawah 150, antara 140 sampai 159. Itu step satu. Ya, diastolnya 90 sampai 99. Kalau udah di atas 160, ini udah step dua. Nah, ini tentu penanganannya berbeda antara step satu dan step 2 ya. Nah, biasanya kalau menurut tata cara, tata laksana hipertensi itu kalau masih stage satu itu biasanya masih menggunakan satu obat gitu ya. Tapi kalau udah naik stage-stage-nya ya nanti bisa menggunakan obatnya itu jadi jumlahnya bermacam-macam. Nah, jenis alat untuk mengukur tekanan darah ada tensimeter air raksa ini, kemudian tensimeter digital ya. Tensimeter air raksa itu tensimeter yang menggunakan kenaikan air raksa itu ya. Tapi itu udah nggak dipakai lagi ya. Sudah tidak boleh ya. Berair raksa itu di fasilitas kesehatan nggak boleh dipakai. Tensimeter kek, termometer kek gitu ya. Yang pakai air raksa itu sudah stop ya penggunaannya. Karena bahaya dari kebocoran raksa itu gitu ya. Malah nanti bisa toksik gitu ya. Sehingga kalaulah memang masih menggunakan yang manual itu lebih baik menggunakan yang aneroid ya, yang displaynya jarum itu loh. Kayak gitu. Nah, itu lebih aman ya. Tapi itu pun sekarang udah jarang ya. Lebih banyak menggunakan tensimeter yang digital. Sebenarnya tensimeter yang manual itu ada kelebihannya ya. Hasilnya dapat akurat kalau bisa memakainya ya. Akurat kalau bisa memakainya. Tahan lama karena nggak perlu baterai ya. Berbeda dengan digital itu kadang-kadang perlu baterai. Ya, baterainya lemot ya. Ya hasilnya valid. Kalau yang termometer manual itu perlu ini ya, tenaga ahli ya yang bisa. Kalau digital kan siapa aja bisa ya. Maka banyak yang di rumah itu penderita tensi itu pilih beli yang digital karena tinggal naruh aja tangannya gitu tanpa harus mempunyai keterampilan. Tapi kalau yang manual tuh perlu jam terbang ya. Kemudian yang kalau tensimeter digital ya tentu praktis gitu ya. Kelebihannya aman, praktis, multifitur ya, bisa menampilkan sistolnya, diastolnya, kemudian kecepatan denyutnya gitu ya. Aman, tidak menggunakan air raksa. Tapi kekurangannya yaitu akurasinya lebih rendah daripada tensimeter yang raksa.
Nah, itu adalah materi praktikum kita, gitu ya, terkait dengan pengukuran asam urat, kolesterol, dan glukosa. Nah, tugasnya apa? Tugasnya gampang ya. Tugasnya nanti tak bagi dua aja. Eh, tugasnya itu anu membuat gitu ya, membuat seperti ini yang tugasnya tak kasih contoh yang tugasnya kelas RPL ya, dia nah, ini. Terus nah sih ya oke tugasnya membikin brosur gitu ya membikin brosur eh, cara pengukuran tekanan darah. Nanti dibagi dua kelompok aja nggak apa-apa ya, bertiga-bertiga karena ini jumlahnya cuma 6. Ya, jadi kelompok satu nanti tata cara mengukur tekanan darah ya dengan tensimeter yang manual ya. Nanti dipilih yang aneroid aja yang begini ya, bukan yang raksa ya. Nanti tata caranya bagaimana gitu ya. Kemudian di samping tata caranya itu juga bagaimana menginterpretasi datanya gitu ya. Maksudnya gini, dikatakan normal itu berapa, dikatakan prehiper berapa, hiper stage 1, stage 2 berapa gitu ya. Nah, itu adalah contohnya ya, contohnya. Terus kemudian ada juga bentar, dan kalau yang ini kelompok yang lainnya adalah pengukuran contoh ini ya, pengukuran kolesterol ya, pengukuran kolesterol. Nah, dengan alat yang tadi yang diceklik di jari itu ya. Nah, seperti itu dan bagaimana menginterpretasikan hasilnya. Tuh ya, tak bagi dua aja bertiga-bertiga ya. Karena apa? Karena pengukuran kolesterol, asam urat dan gula itu kan metodenya sama ya. Metodenya sama. Kadang-kadang alatnya juga satu alat bisa dipakai untuk pengukuran tiga macam itu sekaligus ya. Caranya sama. Gitu silakan bisa milih ya. Untuk yang kelompok kedua bisa milih apakah mau membuat cara-cara pengukuran kolesterol, asam urat atau glukosa. Kelompok yang satu tensi ya, tensimeter yang manual. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada atau enggak? Enggak ada. Oh iya. Apa? Mm-mm. Mm-mm. Iya. Nah, tuh. Nah, itu kan berarti ketika kita mengukur kemudian merekomendasikan suatu obat. Itu kan kita menegakkan diagnosa kalau seperti itu. Iya enggak? Nah, itulah yang nggak boleh sama BPOM karena itu kan melanggar kewenangan analis ya, analis lab ya, melanggar kewenangannya eh, si dokter gitu ya. Ya, lah apa namanya? Jadi jadi ya, jadi mah agak angel-angel ini Ki ya. Jadi
Ya itu tadi kita itu perlu untuk mengetahui caranya bagaimana itu boleh ya. Nah, gunanya adalah tadi untuk mengetahui efektivitas terapi yang kita berikan ya, efektif atau enggak, patuh atau enggak ya. Nah, berarti yang seperti itu kan yang perlu kita cek adalah mereka pasien-pasien yang udah memang dia DM gitu ya. Memang dia udah punya penyakit DM gitu ya. Memang kita udah punya penyakit DM. Jadi dia udah punya DM berlama, sering ambil di apotek itu, minta untuk dicek apa gulanya gitu ya. Itu kan untuk melihat sejauh mana efektivitas dari terapi, ya sejauh mana dia patuh gitu loh. Tapi kalau pasien belum pernah minum obat diabetes, kemudian dia periksa, kayak kita cek, oh ternyata kadar gulanya misalnya 250, ya terus kita beri obat, itu lah yang menyalahi kewenangan. Ketika dicek, dia kok saya ini ya, kok saya kok rasanya nek malam itu pipas pipi, terus saya mengurus ya, apakah saya kena gula ya, boleh saya dicek. Nah, terus kita cek, terus kita menyimpulkan, nah itu yang salah. Ya, jadi ketika kita cek, ya misalnya dia mau cek ya, oke kita cek, tapi setelah kita cek, Bu, ini tinggi, sebaiknya Ibu ke dokter untuk memastikan ya apakah diabetes atau tidak gitu. Jadi bukan kita terus memberi obat, tapi kita memberikan rekomendasi gitu ya. Karena itu ranahnya, kewenangannya bukan di kita. Kalau kemudian kita cek dia 250, tidak serta-merta kita kemudian menyimpulkan pasien tersebut apa diabetes. Oh. Wih, jadi itulah karena BPOM itu ya itu tadi. Jadi kadang-kadang tuh ya ngono kuwi loh. Kewenangannya kita jadi terus nyasar-nyasar neng tugas wong liya. Tapi kalau nah, itu paham tuh ya. Jadi di mana kita ya ya jadi boleh aja kita seperti itu tapi ya itu tadi untuk mengecek kepatuhan efektivitas itu. Kalau dia memang udah terdiagnosa diabetes, hipertensi, ya kita cek kok tensinya tinggi dan dia memang udah pengobatan rutin, artinya kan perlu dipertanyakan pengobatannya toh. Obat iki jane wis efektif apa enggak mbok ke dokter lagi untuk di ini karena ternyata obatnya itu di situ ternyata belum terkontrol gulanya, belum terkontrol tensinya kan siapa tahu nanti kemudian pengobatannya kan diubah gitu loh. Nah, iya gitu. Oh, oh, iya, jadi anu nek BPOM ke apotek kuwi kayak biasanya kan ono tulisannya ya menerima cek kolesterol, cek ini tuh langsung ditarik itu kalau BPOM seandainya ditempel tuh diteteli gitu sama BPOM. Kalau BPOM pas datang karena menyalahi nek seperti anu yang menukil lah. Seperti itu ya. Untuk tugasnya kemarin itu saya baru buka beberapa ini ya. Belum sempet tapi kayaknya ini udah sore banget ya. Eh, apa? Belum sempat saya koreksi tapi saya udah lihat, udah ngumpul semua. Baru dua tak download ya. Jadi belum bisa mengkomentari sore ini ya. Nggak apa-apa ya. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi sebelum diakhiri? Ya, baik ya. Kalau sudah cukup kita akhiri untuk kuliah kita praktikum ya. Mohon maaf tadi jadwalnya em, agak beda ya dari rencana. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih, Ibu. Hmm, ya.